Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menyampaikan firman dalam ibadah online pada hari ini. Saudara, dalam beberapa waktu ini saya menyampaikan firman perihal doktrin Kristen karena saya melihat ada berbagai angin pengajaran yang disampaikan melalui sosial media dan sebagainya yang kadang-kadang menimbulkan kebingungan. Makanya kita perlu berdiri teguh di dalam ajaran yang sehat. Karena itu hari ini saya akan bicara perihal kristologi, khususnya tentang praeksistensi dan kekekalan Kristus. Yang pertama saya akan bahas tentang praeksistensi Kristus. Saudara, pada masa kini ada banyak orang menganggap Yesus itu adalah manusia yang baik, pengajaran agama Kristen. Tetapi tidak mengakui dia sebagai Tuhan atau Allah. Mereka hanya menganggap dia adalah orang yang perlu dijadikan teladan saja karena kesalehannya. Ini terjadi karena mereka tidak paham akan praeksistensi dan kekekalan Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan praeksistensi Kristus? Saudara, praeksistensi artinya Kristus itu sudah ada, sudah eksis sebelum dia dilahirkan di Bethlehem. Kita ini baru ada, baru eksis setelah kita lahir. Tetapi Yesus itu sudah ada jauh sebelum dia lahir. Misalnya kalau saudara umurnya 30 tahun. 100 tahun yang lalu saudara ada di mana? Tidak ada, belum ada. Karena manusia itu ada awalnya, tidak ada akhirnya. Sedangkan Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Jadi Kristus tidak bisa kita bilang baru ulang tahun yang ke-2023 atau 2025 tahun yang lalu. Seakan-akan sebelum itu dia belum ada. Tidak. Istilah praeksistensi hanya dapat digunakan untuk Kristus yang menunjukkan keunikan dan keilahiannya. Jika demikian bagaimana dengan Yeremia 1 ayat yang kelima? Karena Allah pernah berfirman demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Apakah ini berarti manusia punya praeksistensi dan sudah diketahui Tuhan sebelum dia ada? Jawabannya ini bukan tentang praeksistensi manusia. Tetapi ayat ini hanya menunjukkan bahwa Allah itu maha tahu. Dia sudah tahu sebelum kita ada, dia sudah tahu sebelum kita lahir. Jadi praeksistensi itu hanya dimiliki oleh Yesus. Yesus sudah ada sebelum dia lahir di Bethlehem. Lebih kurang 2000 tahun yang lampau. Sekarang kita akan lihat beberapa bukti praeksistensi atau ada yang menyebutnya prainkarnasi Kristus. Yang pertama, Kristus itu datangnya dari sorga. Yohanes 6 ayat 51 berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga." Seperti orang Israel 40 tahun diberi mana roti dari sorga. Mereka makan, mereka kenyang, tapi besoknya lapar dan akhirnya toh mati. Tapi kalau engkau percaya kepada Kristus roti yang turun dari sorga, maka engkau akan hidup kekal sampai selamanya. Yohanes 3 ayat 13 berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia." Artinya, nggak ada manusia dengan amalnya, kebaikannya, kesalehannya, walaupun dia pemimpin agama, yang bisa membawa kita ke sorga. Yang bisa bawa kita ke sorga itu cuma sang pemilik sorga yang datang ke dunia. Dan namanya adalah Yesus. Itu sebabnya mengapa kita harus percaya kepada Yesus dan bukan pemimpin agama yang lain. Karena semuanya mati dikuburkan. Selesai. Hanya Yesus yang mati, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga. Karena apa? Asalnya dari sorga. Dan dia bisa membawa semua orang dari bumi ini ke sorga jika kita percaya kepadanya. Bukti yang lain. Kristus itu telah ada sebelum Abraham. Sebab dalam Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, "Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Loh, Abraham itu kan hidup 2000 tahun sebelum Yesus. Kok Yesus bilang, "Aku sudah ada sebelum Abraham lahir"? Nah, saudara-saudara, sebetulnya Yesus tidak berbohong. Dia hanya ingin menunjukkan praeksistensinya dari kekekalan itu. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada atau aku ada. Nah, di dalam Injil Yohanes ada 7 kali perkataan aku ada atau aku adalah
terang dunia, aku adalah roti hidup, aku adalah gembala yang baik, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, dan seterusnya. Nah, sebetulnya istilah aku ada, ego eimi ini berkaitan dengan nama yang diperkenalkan oleh Allah kepada Musa ketika Musa disuruh membawa orang Israel keluar dari negeri Mesir, negeri perbudakan. Dia menyebut dalam Keluaran 3:14, Ehyeh Asher Ehyeh, I am that I am. Aku adalah aku. Lalu ayat berikutnya itu disebut sebagai YHWH atau kadang orang menyebutnya sebagai Yahweh. Jadi waktu Allah bilang YHWH, aku adalah aku ada. Yesus mengucapkan itu di perjanjian baru. Kamu tahu siapa aku? Aku ada. Dengan demikian dia mengakui bahwa dirinya adalah Yahweh itu sendiri. Allah itu sendiri. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat ya, dalam Mika 5 ayat 1. Ada firman juga yang berkata, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah istilah permulaan sudah sejak purbakala atau sejak dahulu kala itu ditulis sebagai from everlasting dalam bahasa Inggris. Artinya dari kekal. Berarti Yesus itu adalah Allah yang kekal. Berikutnya kita lihat, Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau Yesus baru ada waktu dia lahir di Bethlehem, bagaimana dia menciptakan segala sesuatu? Karena segala sesuatu itu bisa ada, bisa jadi karena Yesus yang menciptakannya. Termasuk saya dan saudara diciptakan oleh Yesus. Selanjutnya kita melihat Yesus itu ternyata sehakikat dengan Allah. Yohanes 10 ayat 30 Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bukan cuma satu visi, satu pikiran, satu perasaan, tapi satu hakikatnya, sederajat. Karena ternyata Yesus itu memiliki kemuliaan bahkan sebelum dunia dijadikan. Coba saudara perhatikan Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Karena dunia ini juga diciptakan oleh Yesus. Makanya Yesus itu bukan cuma manusia biasa. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Filipi 2 ayat 6 juga mencatat bahwa Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti siapa Yesus? Yesus itu setara, sejajar dengan Allah. Karena dia sendiri adalah Allah. Loh tapi mengapa Yesus dalam Yohanes 14 ayat 28 mestinya bilang, Bapa lebih besar dari aku. Berarti Bapa itu Allah besar, Yesus Allah kecil. Bapa itu Allah mayor, Yesus Allah minor. Oh tidak demikian saudara. Karena kan Filipi 2 ayat 6 udah bilang, Yesus itu setara. Jadi bukan lebih rendah atau lebih tinggi, setara, sederajat, sejajar. Tetapi pada waktu Yesus datang ke dunia, dia kan fungsinya sebagai utusan dari Bapa sang pengutusnya. Jadi perannya, tugasnya beda pada waktu di dunia. Bukan hakikatnya, tapi tugasnya atau perannya. Ambil contoh ya, misalnya Pak Jokowi dan kita itu hakikatnya sama-sama manusia. Kalau saudara dengan gajah beda, dia hakikatnya binatang, kita manusia. Tapi peranan Pak Jokowi dan peranan kita beda, dia presiden, kita rakyat. Jadi hakikat sama, tetapi peran dia lebih besar daripada kita. Itu yang Yesus maksudkan ketika dia mengucapkan Bapa lebih besar daripada aku, bukan hakikat tetapi fungsi atau tugas karena dia adalah utusan ketika dia ada di dunia. Dari sini kita melihat dengan jelas ternyata Yesus itu punya praeksistensi. Dia sudah eksis, sudah ada sebelum dia lahir. Dan itu menunjukkan bahwa dia bukan manusia biasa, dia adalah Allah. Lebih jauh kita membahas tentang kekekalan Kristus.
Kekekalan Kristus artinya Kristus sudah ada sebelum penciptaan dunia, bahkan sebelum waktu ada. Dia ada sejak kekal sampai kekal. Tidak pernah tidak ada, selalu ada, selama-lamanya ada. Apa sih buktinya kekekalan Kristus? Yang pertama, Kristus disebut Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8 mencatat hal itu. Dan ayat 17 juga berkata, Aku adalah yang awal dan yang akhir. Alfa, huruf pertama dari abjad Yunani. Dan Omega adalah huruf terakhir dari abjad Yunani pula. Tidak berarti Yesus itu ada awalnya, ada akhirnya. Justru Alfa dan Omega adalah istilah untuk menunjukkan Yesus tidak berawal dan tidak berakhir. Ini selaras dengan Yesaya 48 ayat 12 dalam perjanjian lama. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Jadi Allah itu yang terdahulu, yang terkemudian. Dan Yesus bilang, akulah Alfa dan Omega, yang terdahulu dan kemudian. Berarti Yesus adalah Allah dan dia memiliki kekekalan. Kristus itu kekal. Kekal bukan berarti pernah ada atau sudah ada, tetapi selalu ada, saudara. Kekekalan Kristus bukan hanya berarti Kristus sudah ada sebelum dia lahir, praeksistensi, tapi Kristus selalu ada selama-lamanya. Karena ada yang bilang, oh saya sih percaya Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Tapi dia ciptaan yang pertama, jadi dia ada awalnya. Enggak, kalau kekekalan dia nggak pernah diciptakan, dia dari kekal itu sudah ada. Alkitab juga menunjukkan bahwa Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 juga menunjukkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau Allah kekal pasti firmannya juga kekal. Karena tidak pernah Allah tidak punya firman. Masa Allah pernah bisu? Tentu tidak, saudara. Lalu ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dan dia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Lebih jauh kita melihat bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Mesias yang akan datang, Yesus yang dinubuatkan itu adalah Allah yang perkasa. Dia juga Bapa yang kekal. Tidak berarti pribadi Yesus sama dengan pribadi Bapa ya. Karena penekanan di sini adalah tentang kekekalannya. Bapa yang kekal. Pribadinya beda. Allah itu satu hakikatnya tapi tiga pribadinya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Coba saudara cari pembahasan saya sebelumnya perihal Allah Tritunggal supaya lebih jelas. Tetapi apa yang dimaksudkan Yesus Bapa yang kekal menunjukkan kekekalan Kristus. Nah saudara, bukti kekekalan Kristus ini menentang ajaran Arianisme yang sekarang muncul di dalam pengajaran Saksi Yehova yang menerima praeksistensi tapi menolak kekekalannya. Saksi Yehova sekarang ini seringkali mengutip Wahyu 3 ayat 14 untuk menunjukkan Yesus itu hanyalah ciptaan dan tidak kekal. Dikatakan begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuh kan, Yesus kan permulaan dari ciptaan Allah, artinya ciptaan Allah yang mula-mula. Sebetulnya ini adalah tafsiran yang salah, yang digunakan untuk menyerang doktrin bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Karena arti sebenarnya dari permulaan ciptaan Allah bukan berarti Yesus adalah ciptaan yang mula-mula. Tapi Yesus itu ada sebelum segala sesuatu. Yesus adalah asal muasal, penyebab utama, the first cause atau causa prima dari segala ciptaan Allah. Karena segala ciptaan Allah tidak pernah akan ada kalau tidak ada yang mengawalinya, yaitu Yesus. Ini berarti dia adalah sang pencipta itu sendiri. Ini selaras dengan Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, Yesus. Dan tanpa dia, Yesus, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Jika demikian mungkin saudara bertanya, apa sih pekerjaan Yesus sebelum dia datang ke dunia sebagai manusia, sebelum dia berinkarnasi? Ada banyak hal, antara lain yang pertama, dia menciptakan segala sesuatu. Jadi Tuhan itu enggak santai-santai, dia yang menciptakan segalanya. Kolose 1 ayat 15 dan 16 berkata, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi apa yang dikerjakan Yesus sebelum dia lahir di Bethlehem? Menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan saya dan saudara. Makanya kita ini hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mesti memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena dia yang menciptakan kita. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan sebelum dia datang ke dunia? Dia memelihara ciptaannya. Ibrani 1 ayat 3 mencatat itu. Ia, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Yesus menopang segalanya dengan firman. Bumi ini tidak punya tali untuk mengikatnya ke atas atau tiang yang menopangnya dari bawah. Tapi mengapa bumi itu bisa ada di alam semesta? Jawabannya, karena Allah menopangnya dengan firman. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah matahari, bulan, dan bintang. Kalau Allah menarik firman-Nya, bumi ini akan jatuh pada kehampaan. Oh, betapa luar biasanya firman Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Makanya kita harus suka dengar firman, membaca firman. Karena hidup kita ditentukan oleh sang firman. Yang ketiga, dia hadir sebagai malaikat Yahweh. Misalnya dia pernah menampakkan diri kepada Musa dalam semak belukar yang menyala. Ada 3 orang yang menampakkan diri kepada Abraham. Dan kemudian 2 pergi ke Sodom dan Gomora menghancurkannya. Yang satu lagi kemana? Kembali ke sorga. Karena 2 yang diutus itu hanya malaikat biasa. Sedangkan malaikat Yahweh artinya Allah yang datang dalam rupa atau wujud malaikat. Dan itu disebut teofani atau kristofani, penampakan Kristus di dalam masa perjanjian lama sebelum dia datang sebagai manusia dan lahir di dalam kandang domba. Jadi kristofani atau teofani itu beda dengan malaikat biasa yang tidak menerima penyembahan manusia. Sedangkan malaikat Yahweh ini menerima penyembahan manusia karena dia adalah Allah. Bahwa teofani atau kristofani adalah salah satu pribadi dari Trinitas nyata oleh fakta bahwa penampilan malaikat Yahweh berhenti setelah inkarnasi. Artinya kalau ada orang sekarang, wah lihat penglihatan tentang Yesus, menyuruh dia jadi orang Kristen, bertobat. Itu bukan kristofani lagi, itu memang adalah penampakan atau vision dari Kristus yang telah datang ke dunia. Nah, saudara-saudara, apa sih pentingnya praeksistensi dan kekekalan Kristus? Yang pertama, jika Yesus baru ada ketika dilahirkan, maka tidak ada Tritunggal yang kekal. Karena dia kan baru jadi 2000 tahun yang lalu. Yang kedua, jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka ia bukanlah Allah, sebab terbukti ia tidak kekal. Yang ketiga, jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka ia berbohong. Sebab ia telah mengaku demikian. Dia pernah bilang sebelum Abraham jadi aku telah ada. Dan kalau dia tidak memiliki praeksistensi atau kekekalan, dia kan bohong. Tetapi kita lihat bahwa apa yang dia katakan itu benar. Kristus adalah Allah dari kekal. Waktu dia menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti menjadi Allah. Atau berproses menjadi Allah. Jadi kita nggak bisa ngomong, Yesus pada waktu dia baru berusia 5 tahun atau 15 tahun waktu masih remaja, dia belum Allah ini. Dia baru jadi Allah waktu dilantik saat dia dibaptis. Karena dia manusia saleh yang kemudian dimasuki oleh Allah, diangkat jadi anak Allah.
Tapi kemudian ditinggalkan oleh Allah ketika dia mau mati di kayu salib. Ini jelas ajaran yang sumbang, yang tidak cocok dengan firman Allah. Yesus juga tidak pernah kehilangan keilahiannya. Karena pada waktu di bumi dia hanya menambah sifat kemanusiaannya. Allah tidak meninggalkan keilahiannya, kealahannya. Allah hanya meninggalkan kemuliaannya ketika dia datang ke bumi. Dan dia kemudian menambah sifat kemanusiaannya. Sehingga Yesus itu Allah sejati 100%, tapi juga manusia sejati 100%. Penolakan pengakuan terhadap praeksistensi akan terkait dengan penolakan akan kekekalannya dan keilahiannya. Tetapi orang yang percaya Yesus adalah Allah akan menerima praeksistensi dan kekekalan Kristus. Jadi melalui firman hari ini kita tahu Yesus sudah ada dari sejak kekal. Pasti dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang telah datang dalam rupa manusia. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau percaya kepada Allah. Engkau tidak percaya Yesus, engkau tidak percaya kepada Allah. Dan akibatnya engkau akan binasa sampai selamanya. Maukah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Allah dalam hidup kita? Kalau ada yang belum pernah mengundang Yesus masuk di dalam hatinya, hari ini engkau mau untuk kali pertama bertobat, membuka hati bagi Yesus. Terimalah dia supaya keselamatan Tuhan berikan bagimu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu Yesus itu ternyata sudah ada sebelum lahir. Bahkan sudah ada dari kekal. Itu menunjukkan Yesus adalah Allah. Kami percaya Yesus Tuhan. Kami percaya Yesus Allah. Kami percaya Yesus Juru Selamat. Dan biarlah Engkau masuk dalam hati kami ya Tuhan. Dan Engkau memberikan hidup kekal. Karena kami percaya kepada Tuhan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.